Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi sholatan fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin maulana Muhammadin adaka ma fi ilmillahi sholatan ilmillahi sholatan daimatan minawami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu seorang sahabat yang dulu sebelum masuk Islam namanya Abu Syam. Abdul itu hamba, Syam srengenge. Hamba srengenge. Kemudian setelah masuk ke dalam agama Islam diberi nama Abdullah. Ketika ada jalis, ada ngaji, itu dengan Rasulullah dia membawa kucing, maka mendapatkan apa namanya, kalau lakop bahasa Indonesia apa? Julukan. Abu Hurairah bapaknya kucing. Kucing ada dua macam, Hurairah dan Kitlut. Anna Rasulullah termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ketika yaqulu ketika sapa Allah Ta'ala ida arada nalikane ngarepaken sapa abdi kawula ingsun ayah malah ing to nglakoni sayiatan ing perkara Allah fala taktubuha mongko aja nulis ing sayiah alaihi ing atase abet hatta yakmalaha sehingga lakoni sapa abet ing sayi'ah. Di sini mestinya konteksnya ini ngomongnya kepada malaikat sama ada dua yang nyatet di dalam kita itu, yang kanan itu malaikat atid, raqib, yang jelek atid ya. Maka perintahnya kepada malaikat atid, hai atid, kalau itu ada hambaku yang ingin berbuat jelek, jangan ditulis jelek dulu, kecuali kalau sudah menjalankan. Fa'in amalah mongko lakoni ing saya faktubuha mongko tulis sira ing saya bimisliha kelawan sebareng saya alias satu.
fa'in tarokaha lan lakon tinggal ing saya min ajri tapi kono ingsun faktubuha moko tulis sira ing sayyah lahu marabad hasanan kang diganti dadi bagus. Jadi Allah itu memberikan perintah kepada malaikat atid. Malaikat atid itu adalah malaikat yang mencatat amal jelek. Hei malaikat atid, itu ada anak pondok, awas mau mencuri, jangan ditulis dia mencuri kalau belum dicuri dia. Mencuri apa? Degan. Mencuri apa? Butik. Mencuri apa? Uang. Tapi jangan ditulis dulu sebelum dia mengerjakan mencuri. Ketika dia di tengah jalan, aduh saya nggak mau mencuri lah, takut sama Allah, maka ketika dia bicara semacam itu, tulislah. Bukan kamu yang tulis, tapi ganti si Rokib tulis kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha aroda lan nalikane kepingin sapa abet ayak malah ing yen ngamal hasanatan ing bagus falam yang malah moko orang lakoni ing kebagusan uktubuha moko nuliso lahu maring abet hasanatan ing bagusan siji. Ini sama dengan hadis yang kemarin, ketika ada santri mau sholat tahajud tidur ketiduran sampai subuh, maka dia sudah mendapatkan pahala 1. Fa'in amilah moko lakon ing hasanah faktubha moko nulis amalahu mendapat asri ansariha kelawan 10 rumpamane ila sab'umiatin temoko maring 700 dinar. Sama hadisnya itu banyak ya yang bunyinya seperti ini. Maka mari, ini adalah motivasi kita supaya sering-sering punya azam, punya niat, punya keinginan berbuat baik, walaupun nanti kita kadang mampu, kadang tidak, tetapi kita harus sering mempunyai keinginan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li muslimin kadhe Imam Muslim kala ngendika sapa Rasulullah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong hama kang nejo keinginan bihasanatin kelawan gawe kebagusan falam yakmalha mongko lamun orang lakoni ing kebagusan kutiban mongko den tulis lahu kadhe man hasanatan ing kebagusan siji. Waman lan satu hama kang duwe kepinginan bihasanatin kelawan gawe kebagusan fa'amilaha mongko nglakoni ing hasanah kutiban mongko den tulis lahu kademan asraf ing 10 ila sab'ati dhifin teko maring 700 dikelan. Waman lan satu hama kang duwe keinginan bisayiatin kelawan perkara Allah falam yakmal hama kurang nglakoni ing sayiah lan tuktab mongko den tulis sayiah fa'in amalah moko tulis lakoni ing sayiah kutibat moko den tulis. Ini semuanya menerangkan bahwa betapa Allah itu sangat eman kepada hambanya. Sangat eman itu sangat apa? Eman bahasa Indonesianya apa? Eman. Kasihan sayang sama hambanya, begitu niat saja kebaikan sudah ditulis. Kalau menjalankan diberi 10 sampai 700. Sedangkan kalau punya niat ingin mengerjakan kejelekan tidak bakal tulis sampai dia menjalankan kejelekannya. Setelah kejelekannya pun ditulis cuma 1. Kalau dia tidak menjalankan kejelekannya maka ditulis kebaikan 1. Kan Allah itu luar biasa, sing kasih sayang sama hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhralahu olangan Muhammad Rasulullah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olangan dikopolas ngendika sapa Allah azza wa jalla ida tahaddatsa alikane ngomong sapa abdi kawula
bi ayak malah kelawan yetong amal hasanatan ing bagus fa ana mongko sun aktubuha nulis ing hasanah lahu batepan hasanatan ing bagusan siji malam yakmalha selagine orang amal selagi malam yakmalha selama barang lam yakmalha kang orang lakoni ing bagusan fa ida amalah halan arek lakoni ing bagusan fa ana mongko sun iku aktubuha nulis sapa ing hasanah bi asri amsalihah kelawan 10 kang padha fa intahan jasa mongko ngomong bi ayak malaya to arep amal sayiatan ing keelekan fa ana mongko ingsun iku biruha ngapura ing lahu ma'ufiruha ngapura ing sayiat lahu man lam yakmal haslakin urung nglakoni ing keelekan baru asal sebelum lakoni Allah masih memaafkan. Allah masih memaafkan. Fa'in amilah maqala mengakoni ing kejelekan fa'ana maqa'utai insud iku aktubuha tulis sapa insud ing amal sayi'ah lahu kaduman bimisliha kelawan umpama sayi'ah wa qala lan nabika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah takon sapa malaikat zaka utai mengkono ing abdun kawula yuridu ngarepaken ayak malang amal sayi'atan ing keelekan wa huwa kalimah iku absul mesti diiklankan maqala mongko ngendika irkubuhu arkibu awasono sira paling amal mongko lamun amal waktu buha mongko nulis ning kai amal mat bisa lan padane fa intaro kaha mongko lamun tinggal waktu buha mongko nulis ning amal lahu wa hasanatan kebagusan inama taro kaha terus lamun tinggal ning elek iku nang jasa saking ganjaran atau saking bapa Gusti Allah itu. Jadi dari awal ini kita menerangkan betapa Allah itu sangat kepada hambanya yang tadinya mau niat berbuat jelek terus tidak jadi berdua. Kayak kemarin saya terangkan ada yang mau niat macam A berbuat kayak ini jelek akhirnya tidak, Allah senang sekali. Maka ini adalah semuanya hadis dari awal sampai akhir ini adalah menerangkan supaya kita sering-sering punya keinginan kebaikan sehingga kita sering mendapatkan pahala dari Allah. Nah, masalahnya tetapi jangan sampai untuk mainan, untuk dolanan, wah nyopet, lihat baik. Tapi ketika ada kesempatan berbuat kebaikan, malah ada ditulis jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ma'id liyazid radhiyallahu maqala kana ana sapa abdi bapak ingsun yuridu apa Yazid bin Yazid niku ahroja danairo ahroja atau akan danairo ing pira-pira dinar ya sedekah sedekah bina kalawan dinar bahwa doaha mongko nyelatan ing dinar endaro diri Allah ing arepe wong fil masjid masjid ing masjid pasti itu mongko sapa Pak Ahad tuha mongko ngalap sapa ing danairo Pak apa itu Pak itu mongko tekan ing abad dia kurang dinar Makola mongko jika wallahi demi Allah ma iya kan ma barang iya kau disuruh arab tu ngarepakan set maka somahu mongko musui ing rasul ya atau mengadukan maka somahu mongko mengadukan ing rasul ya Rasulullah Makola mongko jika rasul laka kade siro ma barang nawe kakang niat sopa siro ya Yazid ya Yazid walakalan kade siro ma ahadka ya makna. Jadi dulu ada sahabat namanya Makni bin Yazid. Bapaknya namanya Yazid. Nah, bapaknya Yazid punya keinginan begini. Saya mau ke masjid. Bapaknya Makni namanya Yazid. Saya mau Yazid, bapaknya itu mau ke masjid.
Lah ketika ke masjid dia ingin bersedekah, punya uang, uangnya hanya ditaruh di masjid, tetap terus niat ingsun sedekah, wong belum ada orang, ditaruh di pintu. Setelah di pintu ternyata yang ambil anaknya makmum, bukan orang lain tapi anaknya. Lah ketika sudah yang ambil anaknya, maka Abu Yazid, waduh, dereng sing duwe pala anak saya, gimana saya dapat pahala apa tidak? Akhirnya Yazid ngadu kepada Rasulullah atas kejadian yang terjadi. Nabi, saya tadi mau berangkat ke masjid, berangkat ke masjid, saya punya keinginan bahwa uang ini untuk sedekah, saya taruh uangnya di pintu. Lah barang beberapa waktu ternyata malah yang ngambil malah anak saya dapat pahala apa enggak? Kata Rasulullah, kamu punya niat maka kamu punya pahala. Lah anaknya, kamu gimana anaknya? Wong anak sudah maaf itu ya maaf. Oh iya, udah bagian itu halal pokoknya ngono. Pada anaknya bilang, mak ini itu yang halal untuk kamu, tidak apa-apa. Wong ayatnya bapakmu mau berikan kepada orang dan kamu pun juga orang. Jadi tidak apa-apa. Ternyata kalau kamu, maka ini adalah contoh saya motif dari hadis ini, saya motivasi buat wali santri. Jadi apapun yang diberikan orang tua kepada anak, kalau diniati sedekah itu dari pahala. Contoh, orang tua membayar SPP sekolah itu diniati, ya Allah, niat ingsun bayar sekolah SPP anak saya, saking saya tanggung jawab, niat saya sedekah kepada anak saya, itu dapat pahala. Maka tolong orang tua wali santri ketika bayar syahriah, bayar bulanan kepada sekolah, madrasah, pondok, ini dapat pahala. Sekali lagi dapat pahala, apalagi nanti ada dinyati infak sedekah, itu ada pahalanya. Maka wali santri besok akan mendapatkan pahala di akhirat ketika membayar SPP untuk anaknya, ketika diniati sedekah untuk anaknya, seperti apa yang dilakukan Yazid terhadap anaknya namanya Makmum. Maka ini, jadi jangan dianggap beban, jangan dianggap orang tua, jangan anggap wah kayak ini seperti ini, saya punya tanggungan, anak saya bayar di sekolah ini, jangan. Tapi diniati sedekah, besok akan ada pahala. Semakin ikhlas semakin bagus. Maka ini saya katakan sekali lagi, orang tua wali santri ketika membiayai anaknya di pondok maupun di sekolah, ini ada pahalanya kalau diniati sedekah untuk anaknya, infak untuk anaknya, jangan dianggap beban. Kalau dianggap beban nanti malah tidak ada pahalanya. Semakin banyak dikasihkan maka pahalanya semakin banyak. Monggo ini khusus kepada santri besok sampai jadi orang tua, ya, sampai jadi orang tua, maka ya harus punya nyong duwe celengan karena nyong bayar sekolah pondok maring anak saya, itu ada pahalanya besok dilihat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ndika qala istaqat sapa rajulun lanang la atasaddaqana ora sedekah bisa mendapatkan kelan sedekah fakharaja moko metu bisa dapati kelan sedekah bahwa doa moko nyerakan dia disariki ing dalam tangane maling pas bahu moko dadi
yatahadasuna padha ngomong sedekah ala tamu ala syarikin semalik. Sedekah kepada pencuri ada pahalanya apa enggak? Faqala ngomong ketika Allahumma du Gusti Allah kadosir panjenengan lakal hamdu utai puji ala syarikin semalik. Atas sedekah ayak ora sedekah bisa dapat dengan sedekah. Fakharaja maqamatu bisa dapat sedekah fawatuna menyalakan biyati zaniyatin dan tangan wadon zina. Asbahu maqaqad dadi yatahadda sunah ngomong-ngomong tasadaqah ala tawi ala zaniyatin wadon kang zina. Faqala maqam kita Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin padha wae. Terus la tasadaqah bisa dapat fakharaja maqaqtu bisa dapat sedekah fawadona biyatil ghani ing dalam tangan wong sugih fa asbahu maqadati ya kan ngomong tasaddaqa sira ala saqani wa sugih fa qala Allahumma lakal hamdu ala saliki wa syakran wa hamdi fa ata ngomong fakti fa ini atau fa ena fa ata maqataqa faqila maqataqan lau kadrul amma sadaqah muka anapun utai sedekah ira ala sariki ing semalik falahu menawa yastafif reksa an sariki saking malinge. Jadi ada orang zamannya Rasulullah niat sedekah, tapi sedekah yang pertama yang dikasih malah justru pencuri. Yang kedua yang dibeli Pak, yang dikasih sedekah malah orang perempuan yang tukang zina. Yang ketiga malah orang yang kaya. Lah ketika pertama sedekah kepada orang yang pertama adalah kepada orang pencuri ya. Oh jadi kamu kok sedekah sama pencuri? Dia kan pencuri Pak. Alhamdulillah wis dadi rezekine pencuri. Jadi tidak pencuri tidak. Jadi ketika orang ini sedekah diberitahu bahwa sedekah itu kepada pencuri, dia jawabnya jadi begitu dari awal. Dia nggak tahu kalau itu pencuri dikasihnya yang sedekah. Ada laporan dari orang, Pak kemarin yang sampai ngasih itu adalah pencuri. Apa ya? Alhamdulillah, wis dadi rezekine malih. Jadi bilang alhamdulillah. Kedua harinya dia sedekah kepada perempuan yang tukang zina. Dia ngomong sama tetangganya, Pak kemarin jenengan sedekahnya sama perempuan zina. Apa iya? Alhamdulillah rezekine wong wadon sing zina. Kemudian sedekah lagi. Sedekah diberikan kepada seseorang, dia nggak mau, pokoknya sedekah diberikan. Ketika dilapor sama tetangganya, Pak kemarin tadi itu jenengan yang sedekah itu orang kaya. Alhamdulillah rezekinya orang kaya. Lalu dikatakan oleh orang itu ya, saya sedekah kepada pencuri, siapa tahu dengan saya sedekah satu hari dia tidak mencuri. Dengan saya sedekah maka dia satu hari itu tidak mencuri, atau bahkan mungkin selamanya tidak akan mencuri. Ini alasannya. Kemudian wa amma zanatu fala Allah kok kalau sebenarnya ayat tafsir yang reksa ngene zina saking zina siapa ngerti dengan dia saya kasih uang perempuan yang zina itu satu hari itu dia tidak berbuat zina, atau mungkin bisa seterusnya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian wa akal hadi fala Allah ya tabiru fayafiku lima aqaulillah. Adapun orang yang kaya yang saya kasih, mudah-mudahan orang kaya tadi bisa mengambil ibarat dari saya sehingga dia nanti bisa bersedekah karena Allah. Itu jawabnya. Sehingga ini kita sedekah tidak perlu pilih-pilih. Memang ada ganjaran orang sedekah kesini lebih utama. Tapi semua sedekah kepada siapapun adalah pahalanya baik, tidak ada yang mubadir. Lah, kalau kamu sedekah kepada orang kaya yang mubadir, tidak. Nguyai segoro, tidak. Lah sampean sedekah para maling ya ora ganjaran, tidak. Tetap ada ganjarannya karena siapa tahu dengan adanya sedekah
tokoh semacam itu, orang yang mencuri berhenti mencurinya walaupun sehari, orang yang zina mungkin berhenti sehari tidak zina, atau orang yang kaya mungkin dengan diberi sedekah dia akan mengambil gambaran wong ini saja sedekah, masa saya tidak bisa sedekah. Nah ini ketika sedekah kepada siapapun ada efeknya, ada pahalanya, sehingga monggo ketika kita sedekah keliru jangan menyesal, karena tetap aja ada pahalanya, sehingga setiap orang yang berbuat baik kepada siapapun pasti ada pahalanya. Jangan beranggapan ketika sedekah kepada orang yang tidak tepat itu keliru, nggak dapat pahala. Tidak ada pahalanya. Sedekah kepada orang yang jahat, kepada orang, siapa tahu dengan dikasih sedekah jahatnya berhenti minimal sehari itu karena sudah punya uang. Dengan kita mengasih satu hari tidak berbuat kejahatan, maka kita termasuk orang yang menyetop, orang yang memberhentikan kejahatan dengan sedekahnya. Seperti itu ya. Jadi jangan ada kata-kata sedekah orang ganjaran. Tapi sedekah ada ganjarannya. Maka ada kayak gini. Maka kemarin ada kayak orang, ada kiai lah yang ceramah di tempat para para WTS kan ada kan ya, atau kadang-kadang kan ada orang ceramah di preman-preman kayak saya niati saya ngaji di LP lembaga masyarakat, kan siapa tahu dengan saya ngaji ada yang lembaga salah satu dari penduduknya ya bisa mengambil etibar lalu berhenti. Jadi berteman pun ya harus kita punya prinsip, dan asal kita bisa menjaganya ya, maka dari itu tidak ada sedekah yang mubazir, tidak ada sedekah yang salah. Paham? Nggih, semanten akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu